Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga teman-teman, sahabat sekalian sehat lahir batin. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan sahabat semua diberi kelancaran, dimudahkan rezekinya, diberi kesuksesan berkarir dan berkeluarga. Oke, pembahasan kali ini saya akan share ke teman-teman instalasi yang ada di greenhouse saya di Danmi Hydro Farm. Selamat menonton. Sahabat semua, GH yang ada di instalasi yang ada di GH saya di Danmi Hydro Farm itu memakai sistem DFT, NFT, dan rakit apung. Rakit apung udah nggak produktif lagi, jadi saya hanya akan membahas yang DFT sama NFT aja ya, karena rakit apung hanya sebatas untuk iseng-iseng hiburan di belakang rumah saja. Sebenarnya yang DFT dan NFT pun di belakang rumah, cuman ada itu lebih difokuskan. Oke, DFT itu kepanjangan itu Deep Flow Technique. Kemudian NFT Nutrient Film Engineering. Oke, sahabat, kemudian pengertian DFT sendiri itu air tergenang dalam pipa, talang air, atau guli khusus hidroponik. Guli khusus hidroponik ya. Ini seperti ini. Guli khusus. Jadi di apa namanya, medianya itu kan hidroponik itu tanpa tanah ya, menggunakan air, kekuatan air aja, air dialirkan atau tergenang. Nah, kalau ini pengertian DFT itu air tergenang dalam pipa PVC atau di talang air, atau ada guli khusus hidroponik. Kemudian ini saya hanya menggambarkan aja ya, gambaran aja, enggak. Nah, sistem DFT air yang tergenang dalam pipa PVC atau guli. Ini misalkan ini salah satunya, misalkan ini paralon. Kemudian kita buatkan tandon air, diisi dengan air, terserah seberapa. Kalau saya itu ada tiga kebun, ya tiga lokasi kebun, empat lokasi kebun, cuma sedikit. Nah, yang satu itu pakai semen, panjang oleh lebarnya itu volumenya itu 1000 liter. Kalau yang di kebun kedua itu menggunakan tandonnya, itu menggunakan drum bekas, itu cuma 200 liter. Kemudian yang kebun ketiga itu kita buat dari kita gali tanahnya, kita gali, kemudian dilapisi dengan terpal untuk kolam. Yang bagusnya itu mau pakai drum atau apa saja, yang penting direndam di dalam tanah. Itu tujuannya untuk stabilnya pH. Ini tandon, kemudian dikasih simpen pompa air. Kalau saya pompa airnya pompa air akuarium yang kecil. Ada 3 jenis, yang kecil, yang agak gede, dan yang menengah. Kemudian si air itu dialirkan menggunakan pompa air, pompa akuarium menggunakan pipa kecil. Nah, di daerah sini ditutup menggunakan dop, kemudian dialirkan air sampai ini menggunakan pipa. Kemudian air masuk ke pipa PVC yang gede ini menggunakan pipa kecil yang setengah in,
dinamakannya itu inputnya, input air ke pipa PVC ini ya. Kemudian ini pot-potnya, satu batang paralon itu, satu batang pipa PVC itu tergantung tanaman apa yang akan kita tanam. Misalkan kalau kangkung itu cukup 10 cm jaraknya itu. Dari satu pot ini ke pot ini tuh 10 cm. Ini jaraknya 10 cm. Kalau saya salada itu minimal 20 cm dari pot. Jarak antara pot ini 20 cm. Ini hanya contoh saja, jadi cuman 5 biji. Setelah air mengalir ke pipa PVC, air akan menggenang sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya yang penting merendam pot ini ya. Nah, ini kan separoh paling maksimal separoh saya sih. Jadi begitu ditanamin, dimasukin tanaman ke sini itu akarnya itu tergenang sama air. Kemudian kalau sudah tergenang, nah itu kalau melebihi pembuangan, dia akan keluar ke tandon kembali. Airnya itu dari sini, dari tandon dialirkan ke menggunakan pompa air, pakai pipa PVC yang lebih kecil atau setengah in. Nah ini yang pipa gede tergenang potnya, kemudian si pipa pembuangan itu diatur, bisa naik atau bisa turun. Oke, itu aja.